menanam kacang hijau. Hai semua, ketemu lagi sama aku, Salvia. Di video kali ini aku bakal menanam kacang hijau. Tapi ini bukan yang kayak anak SD itu ya. Yang ini lebih istimewa karena penanamannya akan ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu ilmu fisika, kimia, dan juga biologi. Jadi yuk, langsung aja. Untuk persiapannya, tentu aja kita butuh kacang hijau. Di sini aku siapin cukup banyak biar bisa dipilih lagi mana yang sekiranya bagus dan kurang bagus. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah merendam kacang hijaunya dengan air sampai tenggelam. Kalau misalnya nanti ada kacang hijau yang mengapung, tandanya kacang hijau itu kurang bagus. Dan untungnya punya aku di sini tenggelam semua nih. Jadi bisa dibilang semua kacang hijau aku lolos tahap pengujian yang pertama. Tapi ternyata nggak cuma itu aja loh yang perlu kita lakuin. Kita juga perlu memilah satu persatu mana kacang hijau yang sekiranya bagus dan gak bagus. Siapa tahu ada yang kisut, atau berlubang, atau udah mau pecah, dan lain-lain. Kalau yang punya aku nih, bisa dilihat di video, itu ada yang mau pecah. Jadi aku pisahin, sedangkan yang bagus aku masukin ke dalam potnya. Sampai akhirnya nanti aku nemuin 10 biji kacang hijau yang sekiranya terbaik versi aku. Selanjutnya, sisa kacang hijau tadi bisa disimpan lagi ya. Dan sekarang kita fokus aja nih sama 10 biji kacang hijau yang udah kita siapin tadi beserta media tanamnya. Di sini untuk media tanamnya aku menggunakan tanah. Dan langsung aja aku masukin ke masing-masing pot. Terus di sini aku taburin 5 biji kacang hijau tadi ke masing-masing potnya. Dan langsung aja aku tutupin lagi pakai tanah, tapi nggak usah terlalu banyak, kurang lebih 1 cm aja dari permukaan kacang hijau tadi. Dan kalau udah, tinggal kita taruh aja deh satu potnya di tempat yang terang, aku taruhnya di luar, dan satu pot lagi di tempat gelap, aku taruhnya di bawah sofa. Oke, sekarang aku bakal tunjukin gimana proses pertumbuhan tanaman kacang hijau aku dari hari pertama sampai hari ke-6. Di sini kuncinya kita nggak boleh sampai lupa buat nyirem sama ngukur tanaman kita. Cuma karena ini baru hari pertama, jadi tanamannya belum bisa aku ukur karena dia baru berkecambah. Nah, pas di hari kedua udah mulai kelihatan nih pertumbuhan tanamannya. Yang di tempat terang batangnya itu kokoh dan warna dari batang serta daunnya itu hijau. Sedangkan kalau yang di tempat gelap baru terlihat kalau batangnya itu berwarna putih dan kurang kokoh, serta kotilodonnya itu naik ke ujung batang yang atas. Nah, inilah kenapa tanaman kacang hijau itu masuk ke dalam jenis tanaman epigel, karena kotilodonnya tidak berada di tanah, melainkan naik ke ujung batang yang atas. Yang mana ini merupakan ciri-ciri dari tanaman epigel. Bisa dilihat juga pada hari ketiga, daun dari tanaman yang di tempat terang itu ukurannya membesar ya, yang pasti lebih besar daripada daun yang di tempat gelap. Dan di sini juga yang di tempat gelap itu warna daunnya kuning kehijauan, bukan hijau. Nah, sekarang kita udah mulai bisa bahas nih gimana penanaman kacang hijau kali ini ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu kan cahaya matahari. Kalau di dalam ilmu fisika, cahaya matahari itu adalah salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Faktor-faktornya adalah intensitas cahaya, lamanya penyinaran, dan kualitas cahaya atau panjang gelombang itu sendiri. Tanaman ini membutuhkan porsi sinar matahari yang pas, tidak boleh lebih maupun kurang, karena itu bisa menghambat pertumbuhannya. Kalau dari segi biologi, yang di-highlight itu si hormon auksinnya, yaitu hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perpanjangan sel. Nah, hormon auksin ini ternyata nggak suka banget sama yang namanya sinar matahari. Jadi, sinar matahari itu bisa membuat hormon auksin ini jadi malas bekerja. Itulah kenapa kalau di tempat gelap, kacang hijau itu tumbuhnya lebih cepat, karena nggak ada pengaruh dari sinar matahari. Oh iya, kalau penanaman kalian udah selesai sampai hari ke-6, jangan lupa hasilnya dipindahin ke tabel pengamatan ya. Berikut ini tabel pengamatan punya aku. Lanjut ya, kalau dari segi ilmu kimia, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan adalah proses fotosintesisnya. Ingat gak sih tadi aku udah bilang kalau sinar matahari yang diterima sama tanaman itu harus pas porsinya, gak boleh kurang ataupun lebih. Nah, itulah kenapa tanaman yang di tempat gelap batangnya gak kokoh, karena dia gak melakukan fotosintesis reaksi terang. Jadi nutrisinya gak terpenuhi deh. Nah, ini ada reaksi fotosintesis yang mana akan menghasilkan oksigen yang akan dilepaskan ke udara. Reaksi ini termasuk reaksi endoterm.
karena menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya video dari aku. Makasih lo udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.